Ajukan. Balik. Laksanakan. Lawan, masing-masing dua. Dinas bagi jumlah 8 orang, apel 6 bagi 10 orang, apel 2 yang lain tanpa keterangan. Ruang pasien dinas bagi 6 orang, hadir semua. Ruang ICU jumlah 11 orang, 8 apel yang lain belum datang. Ruang ICU jumlah 9 hadir semua. 3 orang, 1 orang, ulangan 1 orang belum datang. Ruang lagi dinas bagi 7 orang, 3 ulangan, apel 1 orang yang lain belum datang. Sama informasi dinas bagi 34 orang, apel 15 orang yang lain belum datang. Kami jumlah 13 orang, apel 12 orang, 1 orang yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan beberapa nikmat, di antaranya berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita pagi ini. Selanjutnya selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat derajat umat, terutama umat Islam, dari alam jahiliyah, alam yang tidak berilmu pengetahuan, ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Wadir Administrasi Umum, Bapak Ibu Kabid, Kasih, para rekan sejawat dokter umum, dokter gigi, kepala ruangan, kepala poli, case manager, dan seluruh tenaga kesehatan yang dapat mengikuti apel di pagi yang baik ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah dapat mengikuti apel pada pagi-pagi ini. Namun bagi yang belum, ini mungkin harus diberikan dorongan, baik itu mungkin oleh, kalau di manajemen mungkin oleh kami Wadir, Pak Kabid, kalau di ruangan mungkin oleh. Kenapa demikian? Seperti yang kita lihat pada minggu-minggu yang lalu, Bapak Dirius terkait dengan kehadiran kita. Dengan kedisiplinan tenaga rumah sakit, beliau sangat memberikan perhatian serius, karena memang kehadiran kita untuk mengikuti apel pada hari ini itu adalah cerminan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit terhadap kedisiplinan kita untuk mengikuti apel. Jadi kalau ini sekitar 1/4 dari jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, kalau tidak salah, yang bekerja di rumah sakit ini dari semua jenis, ASN, tenaga kontrak, bakti magang, 1.323 kalau tidak salah. Jadi kalau yang hadir ini, perkiraan saya ini sekitar 100 sekian dari jumlah yang dilaporkan. Ini hanya hampir 1/8 dari semua tenaga kesehatan, walaupun kita tahu bahwa yang bekerja pagi itu hanya sekitar 2/3 dari tenaga kesehatan. Selebihnya mungkin jaga sore dan jaga malam. Jadi ini harapannya kepada penanggung jawab disiplin masing-masing nanti ke depan, bahkan ini tenaga kesehatan di ruang ini yang selalu mengikuti apel. Ini tenaga kesehatan di ruang ini yang jarang-jarang mengikuti apel, dan ini tenaga
kesehatan di ruang ini yang tidak pernah mengikuti apel. Itu harus dilaporkan. Ini yang diharapkan oleh Bapak Direktur kepada kami para direksi untuk menyampaikan. Karena memang beberapa minggu yang lalu juga kita kan sudah melihat bahwa Bapak Direktur memberikan apresiasi kepada yang disiplin. Itu yang disebut dengan reward, hadiah. Jadi hadiah ini atas dasar saat ini yang dinilai, tahun ini yang dinilai sebetulnya adalah kedisiplinan dulu. Kehadiran kedisiplinan, bukan terhadap yang lain. Itu informasi dari Bapak Direktur. Hadir tepat waktu, pulang tepat waktu, hadir sesuai dengan jam waktu yang ditentukan. Kemudian mungkin kedisiplinan berpakaian. Senin Selasa yang ini selalu menggunakan pakaian baju PDH ataupun baju ini, itu dulu sebetulnya yang dinilai yang tahun pertama ini. Itu yang sudah kita lihat diberikan nilai, itu dulu di pendopo, beberapa minggu yang lalu di sini. Ada reward, pasti ada punishment. Ada penghargaan, pasti ada hukuman, ada sanksi. Jadi sanksi tadi itulah laporan-laporan dari ibu-ibu yang nanti dilaporkan ke manajemen. Ini yang tidak pernah hadir. Itu harus, karena itu bagian daripada kedisiplinan pegawai. Jadi itu mungkin. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita telah mengetahui saat ini kasus gagal ginjal akut sudah hampir 300 secara nasional kasusnya. Itu yang disebut dengan AKI atau acute kidney injury ataupun gagal ginjal akut, atau ada istilah lain lagi acute renal failure. Jadi saat ini Aceh menjadi posisi ketiga terbanyak setelah DKI, Jawa Barat dan Aceh. Aceh itu kasusnya 32, yang meninggalnya 22. Itu artinya sudah di atas 60% kematian. Ini penyakit yang paling membahayakan. Kasus kematiannya di atas 60%. COVID kemarin tidak pernah di atas 3%. COVID tidak pernah di atas 3% kematiannya. Jadi kita selaku tenaga kesehatan, ini perlu kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada masyarakat sekitar, terlebih kita ini adalah tenaga kesehatan. Apa yang harus kita sampaikan? Memperhatikan tanda-tanda awalnya itu. Tanda-tanda awal daripada AKI ini ada demam, mungkin kadang disertai batuk, sampai dengan muntah-muntah. Yang paling ekstrem adalah anuri, berkurang dan sampai tidak ada urin. Itu adalah gejala daripada ginjal akut yang disebabkan oleh adanya suatu bahan yang berlebih di dalam obat-obat sirup seperti etilen glukol, dietilen glukol, gliserin dan lisit. Itu semua bisa meracuni ginjal. Jadi harapannya kepada kita semua, informasikan itu kepada keluarga kita sendiri dulu, keluarga terdekat, apalagi kita bekerja di rumah sakit. Jadi jangan sempat, kalaupun ada yang berobat di rumah kita, di tempat praktek kita, sementara ini jangan berikan dulu obat-obat sirup itu. Kalau memang wajar, karena mesti memberikan analgetik, antipiretik, dipelpis saja, dipuyar. Itu kan analgetik, antipiretik rata-rata tuh. Paracetamol, Topedi, semuanya itu adalah analgetik, antipiretik yang untuk berfungsi untuk menurunkan panas dan menurunkan rasa sakit. Jadi dipelpis saja. Saya pikir kita pasti orang kesehatan tahu rumusnya berapa pelpis daripada anak-anak itu. Ini harus disampaikan. Tapi kalau di rumah sakit, pada awal kejadian pihak farmasi bersama manajemen sudah menginformasikan ke poli-poli, ke ruangan-ruangan untuk tidak memberikan obat sirup ini. Kemudian yang terakhir mungkin bahwa akreditasi rumah sakit Datu Peru dilakukan penundaan pada tanggal, kalau tidak salah pada tanggal 6 Desember. Namun bagi Pokja-Pokja terus mempersiapkan apa-apa yang akan dinilai. Dan kadang kalau tidak salah pada tanggal 26 yang lalu Pokja MPK, Manajemen Fasilitas dan Keselamatan, terakhir mengupload. Jadi artinya akreditasi
koordinasi itu ditunda, tapi kita tetap harus bekerja mempersiapkan itu. Yang kalau tidak salah dalam waktu dekat ini kita akan melakukan simulasi ataupun telusur ke ruangan-ruangan yang akan dilakukan akreditasi. Jadi pikir untuk pagi ini mungkin ini yang saya dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Untuk memberkati pekerjaan kita pada pagi ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi selesai. Laporan selesai. Bukan. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. 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 Baca. Gerak.